Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Latifah dengan NIM 210290020 dari kelompok 3 Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi peserta didik. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Poin kedua, proses administrasi peserta didik. Poin ketiga, instrumen dari administrasi peserta didik. Dan poin yang terakhir, tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, untuk poin pertama yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk poin yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Dalam proses ini ada beberapa kegiatan yang harus kita rencanakan atau kita laksanakan. Kegiatan yang pertama yaitu tentang mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu pembentukan panitia penerimaan calon siswa. Kedua yaitu penetapan daya tampung. Dan yang ketiga yaitu penetapan persyaratan calon. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan yang harus kita lakukan yaitu mengatur kegiatan orientasi siswa baru yang terdiri dari yang pertama yaitu orientasi siswa baru, yang kedua pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, dan yang ketiga yaitu ganjaran dan hukuman. Kemudian kegiatan yang terakhir yang harus kita lakukan dalam proses administrasi peserta didik yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan motivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Nah, tujuan dari adanya administrasi peserta didik secara umum yaitu untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian, dalam proses administrasi peserta didik terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu pada awal tahun pelajaran yang meliputi perencanaan atau penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru, dan penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang kedua yaitu selama tahun pelajaran yang meliputi kegiatan orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin, tata tertib sekolah, pemberian ganjaran dan hukuman. Dan tahap yang ketiga, tahap terakhir yaitu akhir dari tahun ajaran yang melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan ujian kenaikan kelas serta pemberhentian pada peserta didik dari sekolah karena tamat. Nah, poin yang ketiga yaitu tentang instrumen dari administrasi peserta didik. Menurut Ari Kunto 1988, catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama yaitu catatan data siswa untuk sekolah yang terdiri dari buku induk, buku kleper, dan catatan tata tertib sekolah. Kemudian yang kedua yaitu catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu terdiri dari buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presentasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid, dan meliputi buku daftar nilai, buku rapat, dan buku mutasi.
Nah, untuk poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Terdapat beberapa peranan guru dalam administrasi peserta didik, di antaranya yaitu guru berperan sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan banyak lagi peranan guru lainnya yang bisa teman-teman temukan di lingkungan sekitar kita. Untuk penjelasan yang lebih detail dan lebih rinci lagi bisa teman-teman dapatkan dan baca melalui artikel dari kelompok kami. Karena dalam video ini saya terkendala waktu untuk menjelaskan materi ini secara rinci dan lebih detail lagi. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.